Jadi pengertian daripada hilal, hilal itu adalah bulan sabit ya, yang biasanya terlihat itu di ufuk barat. Dan biasanya juga itu waktu-waktunya adalah menjelang maghrib. Jadi hilal ini merupakan awal daripada penentuan bulan Hijriah yang biasanya kita amati hari sebelum bulan itu atau bulan Hijriah itu merupakan bulan pertama, seperti itu, 1 hari sebelumnya biasanya. Jadi bukan bulan Masehi, beda kalau bulan Masehi. Kalau bulan Masehi berdasarkan terbit terbenam matahari, tapi kalau bulan Hijriah atau Komariah dalam Islamnya itu berdasarkan munculnya hilal itu atau bulan sabit itu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 bahwa BMKG itu mempunyai tugas mengamati hilal dalam mendukung penentuan awal bulan Hijriah atau awal bulan Komariah. Dengan dasar Undang-Undang tahun 2009 Nomor 31 itu, kami tiap bulan itu mengamati mengamati hilal itu tiap bulan di seluruh wilayah Indonesia, tiap bulan. Jadi tidak hanya awal bulan puasa, awal Syawal atau awal Dzulhijjah, tapi kami tiap bulan itu mengamati di titik-titik yang sudah ditentukan di seluruh Indonesia. Untuk metode perhitungan, jadi sebelum pengamatan atau sebelum ru'yat itu kita menghitung secara teorikal dulu ya, itu disebut dengan hisab. Jadi dengan perhitungan secara astronomi, secara teoritis, kita mendapatkan kapan itu ketinggian bulan, azimutnya, umur bulan dan lain-lain itu untuk menghitung, untuk mendapatkan awal bulan Hijriah atau Komariah. Dari hasil hisab itu nanti kita akan melaksanakan ru'yatnya. Ru'yatnya itu seperti yang ada di belakang. Jadi kita pengamatan secara langsung, secara visual dengan menggunakan bantuan alat yang cukup canggih yaitu teropong ini ya. Itu bisa membuktikan bahwa itu terlihat atau tidak dari teori yang sudah kita hitung atau kita rumuskan tadi dengan hisab tadi, seperti itu. Ya, kalau teknologi tadi terkait dengan hisab ya kita menggunakan algoritma, metode atau modeling juga ya, ilmu astronominya. Kemudian untuk ru'yatnya kita menggunakan peralatan ya yang cukup canggih ya, peralatan teropong. Kemudian kita juga menggunakan software untuk membantu dalam pengamatan tadi. Dan kita juga ada namanya sistem informasi hilal. Sistem informasi hilal ini kita bisa melihat atau masyarakat umum itu bisa melihat hasil perhitungan ya secara hisab tadi, lokasi-lokasi wilayah Indonesia, di mana pada lokasi misalnya Jogja, itu pada tanggal sekian, bulan sekian, itu ketinggian hilalnya berapa, kemudian elongasinya berapa, umur bulannya berapa, dan seperti itu. Itu sudah masuk dalam sistem informasi hilal. Itu ada di website kami. Ada hilal, ya, nanti hilal BMKG.id. Ya, untuk metode pengamatan sebenarnya banyak metode ya. Ada beberapa ormas ya, mungkin menggunakan wujudul hilal ya. Kemudian ada juga yang menggunakan ru'yat saja, atau ada yang menggunakan hisab saja, dan ada juga yang menggunakan kalender Hijriah internasional. Itu macam-macam metodenya. Dan itu ada yang menghasilkan hal yang sama, menghasilkan data yang sama, ada juga yang menghasilkan data yang berbeda. Terkait dengan perbedaan-perbedaan, karena
dari perbedaan metode itu bisa menjadikan data yang dihasilkan juga berbeda. Untuk perbedaan-perbedaan itu ada hal yang wajar ya untuk perbedaan tersebut. Jadi tidak masalah ya untuk perbedaan itu. Ya kalau untuk nasional ya sampai tahun ini sepengetahuan saya belum ada ya. Jadi kami kalau dari pemerintah itu kan integrasi ya, integrasi antara hisab, ruqyat, hisab dan ruqyat diintegrasi. Kemudian kita kembalikan ke ormas masing-masing, ya itu berdasarkan syar'i masing-masing. Ada yang menggunakan ya wujudul hilal, ada yang menggunakan kalender hijrah internasional dan lain-lain. Itu tidak ada. Untuk dunia sendiri itu juga belum ada yang menyatukan satu metode ya khusus untuk perhitungan hilal ini dan dipakai bersama. Ini sampai saat ini belum ada. Jadi untuk hisab ya atau ini tidak meskipun dihitung tapi secara pengamatan atau secara ruqyat ini tidak terlihat, ini banyak faktor. Pertama dari faktor astronomis. Faktor astronomis itu seperti ketinggiannya, ketinggian hilal, kemudian umur bulannya, kemudian sudut elongasinya. Ini sangat pengaruh sekali. Kalau ini nilainya kecil, otomatis ya sangat susah untuk terlihat. Tapi kalau nilainya gede atau tinggi, itu potensi terlihatnya adalah besar. Itu secara astronomis. Kemudian secara meteorologi ya. Secara meteorologi ini terkait dengan kondisi cuaca. Kondisi cuaca apakah sekarang ini mendung atau musim kemarau atau musim penghujan, ini juga pengaruh. Apabila musim penghujan, ya otomatis pengamatan akan ya terhambat. Kemudian kalau misalnya mendung, meskipun tidak hujan, tapi kondisi mendung itu di ufuk barat, itu otomatis juga tidak terlihat hilalnya. Dan ini juga faktor kecerahan daripada matahari. Jadi pada saat kondisi-kondisi tertentu, matahari pada sore hari itu anggap misalnya ya, jam 6 atau jam 5 itu kadang-kadang yang cerah. Ya, posisi-posisi tertentu ada cerah. Ini akan mengkaburkan daripada cahaya bulan atau hilal itu. Tapi kadang-kadang pada musim tertentu atau bulan tertentu itu jam 5 itu udah sinar mataharinya udah sangat redup ya. Jadi bisa kemungkinan terlihat. Jadi ada beberapa faktor tadi. Ya kalau alat memang nggak bisa menembus awan ya, nggak bisa. Memang harus dibutuhkan kondisi lokasi yang tinggi ya, kemudian bisa melihat cakrawala dan kondisi meteorologi di mana di situ juga awannya adalah clear, jelas, terus tidak ada hujan. Faktor utama ya terkait dengan kenapa kok sering tidak terlihat, ini faktor utama adalah masalah cuaca. Jadi adanya awan yang menutupi bulan tersebut. Jadi awannya itu ada di sebelah sisi timurnya dibanding dengan bulannya yang di sebelah barat. Sementara kita pengamatan kan ada di sisi timur, terhalang oleh bulan sehingga terhalang oleh awan sehingga bulan itu tidak nampak. Ya kalau selama ini dengan Kemenak itu kita melaksanakan pengamatan di Syekh Belabelu di Parangtritis, itu ketinggian sekitar 100 meteran itu, sekitar 100 meteran itu kita di sana. Kemudian di gedung-gedung rooftop itu juga bisa pengamatan sepanjang bahwa cakrawala, garis cakrawala atau sunset itu terlihat ya, itu bisa untuk pengamatan hilal tersebut. Kami dari BMKG sebagai instansi pemerintah bahwa mengharapkan ya masyarakat itu untuk memahami perbedaannya. Kemudian dari perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi hormatilah pilihan
mau memilih dari pemerintah, pilihan dari keyakinannya masing-masing, monggo silahkan. Dan yang terakhir, jaga persatuan. Jadi dengan memahami, kemudian memilih, kemudian semuanya tidak menjadikan suatu perdebatan atau perbedaan, tapi tetap jaga persatuan.